Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ina. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang setting lengkap, fungsi-fungsi setting lengkap ketika kita mau mencetak dokumen PDF melalui Acrobat Reader. Saat ini saya akan membuka salah satu dokumen PDF buku Akidah Akhlak dari Kemenak. Ini saya buka dengan Acrobat Reader. Nah, seperti biasa untuk ngeprint kita klik Ctrl P atau bisa lewat di sini file print. Setelah kita memilih printer yang akan kita pakai, nah ini di sini bisa pilih salah satu. Kita pilih halaman yang akan kita cetak di sini. All itu untuk semua dokumen, current itu halaman yang kita buka saja. Nah, ini akan berubah menjadi halaman yang saya buka halaman 1. Atau pilih page, itu kita mencetak halaman yang kita tentukan, misalnya halaman 1 sampai 10 atau yang penting yang sudah kita pilih yang kita butuhkan. Kemudian di sini ada menu more option. Jika kita klik current view, maka hanya yang terlihat di layar yang akan tercetak. Atau jika pilih atau bisa juga kita pilih misalnya di ini, kalau lebih dari 1, jadi misalnya 1 sampai 10, baru fungsi di sini yang pilihan halaman genap dan ganjil ini baru bisa dipilih. Kalau all page in range, maka kita cetak semua. Kalau out page only, maka yang tercetak hanya halaman ganjil. 1, 3, 5. Ini biasanya kita gunakan untuk mencetak bolak-balik secara manual. Nah, baliknya nanti kita pilih event page only, maka halaman genap saja. Tuh. Jika tidak, ya kita pilih all page jika semua. Jika kita mau mencetak semua halaman, sebenarnya more option ini tidak perlu kita klik. Kemudian di sini ada size. Berarti kita pilih semua, maksudnya satu halaman satu. Kalau kita pilih poster, nah skalanya bisa kita ubah. Misalnya menjadi 200%. Kalau 200%, otomatis ini akan tercetak menjadi beberapa kertas untuk satu halaman. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 menggunakan 6 kertas. Kemudian ini angka ini 0,005 inci. Ini adalah nanti kertas kosong yang bisa digunakan untuk menyambung, untuk dilem. Nah, ini di garis-garis tipis ini nanti batas potongan kertas. Bisa 250, maka akan menjadi lebih banyak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Membutuhkan 8 kertas dalam satu halaman. Kita kembali ke size. Nah, kemudian untuk multiple, ini kebalikan dengan poster.
kalau poster itu kan satu halaman membutuhkan banyak kertas karena dibesar. Beda dengan multiple. Jika multiple, maka satu halaman kertas ini, satu kertas bisa berisi beberapa halaman dokumen. Bisa diatur dari sini. Bisa 4, bisa 2, atau bahkan bisa 16. Jadi kecil-kecil. Beda lagi dengan buklet. Jika buklet itu adalah mencetak secara otomatis menjadi bentuk buku. Nah, ini nanti otomatis, dan ketika yang halaman sebelah sudah tercetak semua, nanti akan ada perintah otomatis untuk membalik kertas. Itu pencetakan dengan buklet. Di sini ada pilihan untuk 2 halaman, bolak-balik atau 1 halaman saja. Kita kembali ke size. Nah, di sini ada orientasi. Nah, ini misalnya kita pakai multiple tadi ya, multiple kita pakai 4. Ini kita bisa pilih landscape. Kertasnya akan menjadi mendatar, atau portrait. Itu kertasnya agak lurus, atau ini auto rotate. Nah, ketika kita pilih size, ini juga bisa, orientasi kertas ini juga bisa kita pilih. Tapi menurut saya atau saran dari saya lebih baik pakai auto, sehingga ketika kita menemukan dokumen yang halaman 1, halaman 2, dan halaman berikutnya itu settingnya berbeda, ada yang portrait, ada yang landscape, maka otomatis kertasnya akan mengikuti. Nah, ini setting dasar di halaman utama. Setelah ini dipilih, pilih properties. Di sini akan menentukan kertas yang kita pakai. Letters itu lebih kecil dari A4. Ini ukurannya hanya 21 cm sampai 21 cm kali 29 cm atau A4. Nah, jika ingin mencetak dokumen yang ukurannya kertas folio, maka di sini harus memilih user define. Nah, ini bisa diganti dengan milimeter, maka di sini bisa diubah 21,5 kali 330 mm untuk kertas folio. Terus di sini ada pilihan collage. Collage itu untuk mencetak secara urut. Jadi misalnya kita mencetak 2 atau 3 kali, maka ini akan mencetak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, baru kemudian diulang lagi 1, 2, 3, 4. Jika ini dihilangkan, maka akan tercetak halaman 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, kalau reverse order ini mencetak dari halaman belakang. Kemudian pilihan warna di sini. Jika mau mencetak warna pakai color, atau jika mencetak hanya hitam putih bisa dipilih grayscale. Nah, ini juga pilihan, tapi biasanya pakai standar, nggak usah diubah, nggak masalah. Kembali ke halaman depan tadi, ada yang belum dijelaskan fungsinya. Ini fit. Ini kalau kertasnya sudah kita pilih, misalnya tadi pilih A4 ya. Oke. Ketika pilih fit, maka otomatis ukuran dokumen yang kita cetak akan menyesuaikan dengan kertasnya.
Beda dengan jika kita pilih actual size, maka dokumennya akan sesuai dengan dokumen aslinya. Jadi misalnya ya di sini kita pilih kertasnya kembali ke letter. Letter itu kan kecil. Nah, saat kita pilih actual size, ini akan tersisa. Ini sangat mepet karena letter itu kertasnya kita fit ya masuk semua. Jika kita pilih misalnya ini legal itu sebenarnya nggak ada sih kertasnya, tersisa atas bawah karena memang ukuran dokumennya yang sebenarnya adalah A4 ini. Kita kembalikan ke A4 ya. Kita pilih shrink oversize page, ini juga hampir sama sih. Fit dengan shrink oversize page ini fungsinya sama, hampir sama. Kita juga bisa pilih pakai custom scale. Ini bisa dinaikkan biar ukurannya jadi lebih besar atau bisa dikecilkan. Nah, kalau dengan custom scale ini membesarkan dan mengecilkannya bisa sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, saya kira cukup sekian dulu apa yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan like, kemudian jangan lupa untuk klik subscribe dan hidupkan lonceng untuk mendapatkan info-info menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.